Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lailatul Makfiro dengan rekan saya Helen Imega kelompok 4 akan mempresentasikan tentang infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Infrastruktur teknologi informasi mencakup investasi pada perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagi ke seluruh perusahaan atau seluruh unit bisnis di perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi perusahaan menyediakan landasan untuk melayani pelanggan, bekerja dengan vendor, dan mengelola proses bisnis internal perusahaan. Berikut adalah gambaran hubungan antara perusahaan, infrastruktur teknologi informasi, dan kapabilitas bisnis. Platform komputasi ini digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan tenaga kerja, pelanggan, dan pemasok dengan lingkungan digital yang saling berhubungan, termasuk mainframe besar, komputer kelas menengah, desktop, dan laptop, dan layanan komputasi genggam dan remote cloud computing. Layanan ini meliputi layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Layanan pengelolaan data menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakannya kemampuan untuk menganalisa data. Layanan perangkat lunak aplikasi, layanan perangkat lunak online yang menyediakan kemampuan keseluruhan perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen pengungkapan yang dimiliki oleh unit bisnis. Layanan pengelolaan fasilitas fisik mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan pengelolaan data. Layanan manajemen TI merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan teknologi informasi, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Layanan standar teknologi informasi, yaitu menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan yang menentukan teknologi informasi, mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Layanan pendidikan teknologi informasi, yaitu memberikan pelatihan dalam penggunaan sistem kepada karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer tentang bagaimana merencanakan dan mengelola investasi teknologi informasi. Layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi yang memberi perusahaan penelitian tentang proyek teknologi informasi masa depan dan investasi potensial yang dapat membantu perusahaan membedakan dirinya di pasar perspektif. Platform layanan ini mempermudah pemahaman nilai bisnis yang diberikan oleh investasi infrastruktur. Ada 5 tahap dalam evolusi, masing-masing mewakili konfigurasi elemen komputasi dan infrastruktur yang berbeda, yaitu pertama, mainframe keperluan umum dan komputasi komputer mini. 2. Era komputer pribadi. 3. Era jaringan klien atau server. 4. Era komputasi perusahaan. 5. Era komputasi cloud dan mobile. Berikut ini
komponen infrastruktur. Yang pertama, platform perangkat keras komputer untuk menangani dan mengamankan volume transaksi berskala besar, untuk menganalisis data berkapasitas besar, serta menangani beban kerja yang besar di perusahaan pusat cloud computing. Yang kedua, platform sistem operasi. PC menggunakan sistem operasi Microsoft Windows untuk mengelola berbagai sumber dan aktivitas pada komputer. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan untuk menjadikan sistem aplikasi yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Yang kelima, platform jaringan atau telekomunikasi. Perusahaan pemimpin pasar perangkat keras jaringan telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Yang keenam, platform internet. Revolusi internet menciptakan lonjakan yang luar biasa terhadap server komputer. Banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan kegiatan operasional internet mereka. Yang terakhir, jasa konsultasi dan mengintegrasian sistem. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama, yang biasanya disebut sistem warisan, dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu sama lain. Kemudian tren platform perangkat keras terkini. Yang pertama, platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Yang kedua, komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputer tersebut pada sebuah jaringan. Yang ketiga, cloud computing, di mana sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Yang keempat, konsumerisasi dari IT dan Boyd. Departemen TI mengontrol keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan guna menjamin bisnisnya dilindungi, serta sistem informasi yang diterapkan betul-betul digunakan untuk kepentingan perusahaan dan manajemen. Yang kelima, virtualisasi, di mana proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi seperti daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Yang keenam, green computing, dengan membatasi penyebaran perangkat keras dan penghematan daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Hal ini mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server beserta perangkat bawaannya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Mengurangi konsumsi listrik pada komputer adalah teknologi prioritas yang sangat membantu green computing. Yang ketujuh, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Menggunakan prosesor multi-core, yaitu sirkuit terintegrasi di mana dua atau lebih inti prosesor dilekatkan untuk menunjang performa, menghemat listrik, serta memproses beberapa pekerjaan sekaligus dengan lebih efisien. Yang terakhir, komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkannya. Selanjutnya, tren platform perangkat lunak terkini.
Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas seluruh dunia. Perangkat lunak open source adalah gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Yang kedua, perangkat lunak untuk web seperti Java, HTML, dan HTML5. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Yang ketiga, layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Layanan web mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi yang bersifat universal. Selanjutnya, layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service. Ada 3 sumber bagi perangkat lunak eksternal. Yang pertama, rangkaian perangkat lunak terpadu dari perusahaan penyedia perangkat lunak komersial, di mana rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya yang bertujuan komersial untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu seperti proses penggajian atau penanganan pesanan. Yang kedua, pengembangan aplikasi alih daya untuk disesuaikan dengan sistem perusahaan melalui perusahaan penyedia perangkat lunak eksternal, di mana perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri di wilayah dengan tingkat gaji rendah di seluruh dunia. Yang ketiga, layanan perangkat lunak beserta perangkat bantunya berbasis cloud computing. Melalui layanan cloud computing pada internet memudahkan untuk mengunduh perangkat lunak dari situs web perusahaan penyedia perangkat lunak tersebut yang dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Menyediakan layanan dengan harga murah bahkan gratis untuk perorangan hingga perangkat lunak bisnis perusahaan seperti yang disediakan oleh Yahoo dan Google. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan diajukan. Terima kasih.